kita share semua, ajak semuanya. Selingkuhan boleh, pacar boleh, mantan boleh, semuanya ayo ribut di comment section. Enggak ribut ya, maksudnya ngasih hati merah atau ngasih hati hijau, karena kita akan masuk saja. Ini dia game kelima, ladies and gentlemen. This is gonna be the grand final of Bigetron Era versus GPX Basreng dengan best of 7-nya, di mana saat ini kondisi 3-1 dan Bigetron telah unggul dari match-nya sejauh ini. Match point, tapi Cel, kali ini yang menggunakan lagi-lagi Harit di arah gold lane dan juga seorang rival. Ini tadi aku sempat bahas di awal-awal dari grand final, di mana sekarang meta seperti ini tuh lagi banyak dipakai sama player-player luar seperti Filipina, di mana mereka menggunakan kembali marksman di arah jungle dan juga menggunakan hero fighter atau mage di arah gold lane, dan ternyata bisa efektif dengan sangat baik tergantung inisiasinya seperti apa dan juga dragging hero-nya seperti apa. Kalau kita ngomongin seorang Granger, Granger tuh hero yang cukup early. Jadi kalau kita ngomongin masalah team fight nantinya, itu bakal bagus buat Bigetron asalkan dia bisa tabrak. Dan scaling ke arah late game-nya, mereka akan sedikit depend ke arah seorang Harit, di mana dengan dari Chrono Dash dan juga Synchro Vision, ditambah dengan Zaman Force dari kali ini, bakal memberikan banyak sekali efek untuk nge-slow dapat, damage juga dapat. Yes, tapi lihat di sana jadi mati lampu dan Genie kena efek dari Trify yang dikeluarkan oleh Funi dan langsung mempick off dirinya. First blood dipegang sejauh ini oleh GPX Basreng dengan agresif yang mereka miliki, benar-benar tajam banget tadi presisi dari seorang Sky A dan juga Funi yang membuat Genie yang belum level 4 langsung terpick off pertama kalinya. Tapi balik lagi ya, ini masih early game, masih cukup lama pertandingan ini harusnya berjalan, dan Turtle yang pertama sebelum muncul ke area atas dari Lane of Down, terlihat Sky A fokus dulu ke arah purple buff-nya. Mengingat purple buff-nya ini penting banget berperan kepada Sky A karena agar memberikan Dirty Stinger yang lebih cepat lagi dari segi cooldown-nya dan juga penggunaan mananya. Tapi baik lagi, Genie, Vival, Echo, dan juga beberapa player lainnya sudah mulai bersiap berkumpul di area turtle yang pertama ditarik oleh Vivian. Vital hiding in the bus, kemudian best set up, dan langsung terkena efeknya dua orang player tertarik oleh Divine Judgment ke arah belakang oleh Funi. Tapi Vival masih cukup selamat, bahkan Genie gak ada yang bisa mempick off satu orang player pun dari Bigetron Era. Oh my god, ini apa yang terjadi? Padahal tadi setup yang sangat manis dari GPX Basreng. Dengan Tal, Numen setup dan juga flickernya membuat dua player hampir saja terpick off, tapi lagi-lagi masih bisa menghindari dari mautnya. Bahkan sekarang LW di bagian depan sana menarik keberadaan dari Fumi Echo. Turtle yang pertama berhasil discore oleh GPX, tapi lagi-lagi belum ada pick off yang terjadi dari Bigetron Era. Belum ada pick up yang terjadi saat ini, hanya Funi yang berhasil dapetin 1 point kill di awal-awal tadi. Dan kita lihat juga dari sisi Bigetron kali ini masih coba untuk farming terlebih dahulu, tapi lihat dari top lane. Oh, Rhapsody akan dikeluarkan kali dari seorang rival yang sudah siap jaga. Ternyata Fumi Echo belum punya yang namanya Bravest Fighter. Jadi belum bisa diarahin ke arah seorang LW. LW-nya harus mundur terlebih dahulu. Sedangkan Fumi Echo wild access kali ini mancing LW-nya untuk keluar, tapi lihat dari seorang LW keluar malah terpancing dengan adanya damage dari seorang Genie dan juga Vival, tapi langsung menggunakan flickernya untuk mundur, sedangkan turret di arah top kayaknya bakal jadi gold shield di tangan Vival dan juga seorang Genie. Sedangkan dari seorang Funi mulai datang buka vision kali dari seorang Genie sendiri untuk melihat dari seorang Funi yang mencoba untuk mampir, mencoba untuk menghadapi seorang Vival, tapi Vivalnya juga masih bisa untuk tarik ulur terlebih dahulu. Dan emang ya kalau kita ngomongin masalah Granger tuh harus banget bisa manfaatin damage early-nya. Kalau damage early-nya nggak jalan, wasted banget sih. Dan ini bakal berat buat BTR di late game. Karena kalau misalnya ngomongin masalah late game, mereka cuma bakal defend sama Harit. Gak bisa berdefend lagi sama seorang Granger. Kecuali memang dari early-nya Granger-nya udah bisa snowballing. Ya benar banget, udah bisa snowballing, tapi balik lagi dengan nggak adanya point kill sama sekali. Selama menit keempat game kelima ini berjalan, ini membuat Bigetron cukup tertinggal ya dari segi gold yang mereka miliki. Oke, LW lagi-lagi Fumeko di bagian atas beradu mekanik meskipun ada Chini yang sneaky hiding in the bus menunggu momen yang tepat. Somehow di area tengahnya coba untuk dilakukan clearing minion oleh Vival di sana. Di bagian bawah 3 player berkumpul. Apakah Tal akan mengeluarkan setupnya lagi? Dan Blast, Laker, 2 player terkena tapi masih di-purify di tubuh dari Chal. Vivian maju ke bagian depan sana mencoba menarik siapapun yang bisa dia tarik menggunakan Divine Judgment-nya. Dan yes, sejauh ini masih cukup aman 2 player di bagian bawah, padahal tadi cukup banyak source skill dan juga spell yang dikeluarkan oleh teman-teman GPX Basreng. Tapi lihat, turtle yang kedua langsung dieksekusi dengan cukup cepat oleh Vival. Bahkan menuju ke bagian atas LW di sana terlihat Fumi Echo mendekat. Bravest Fighter dikeluarkan, masih bisa lari ke bagian belakang dengan cukup mudah.
Meskipun dia belum punya flicker, tapi timing dari LW melarikan diri cukup bagus. Tapi apa yang terjadi di bagian bawah? Ada pick up terhadap Cincau. Dan bahkan sekarang Funi menarik dengan Divine Judgment. Chell menjadi korban. Selanjutnya untuk GPX Basreng. Di waktu yang tepat, Funi mendapatkan Divine Judgment ke arah tubuh dari Chell. Dan membuat Chell gak bisa lari kemana-mana. Terseret ke dalam turret. Tapi lihat, KAE, Funi coba untuk menghancurkan auto turret di bagian bawah. Cini sudah mulai memberikan juga memberikan efek bantuan. Ada auto turret di atas yang sudah dihancurkan oleh Vival. Tapi lihat, dari bawah ada setup lagi oleh Dark Knight Force dikeluarkan. Lari ke bagian lain, tapi belum ada player yang terkena oleh efek Deadly Stingers-nya SkyE Nenye sejauh ini, Jokela. Wah. Kalau kita lihat juga sejauh ini movement yang ada dari GPX sih, dari tadi mereka bagus banget sih. Mereka manfaatin dia punya The Dark Nightfall dan juga Deadly Poison Stinger dari Solar Sky untuk dapetin sesuatu, tapi dari bottom kali ini Chell mau coba dapetin push-nya ke arah tower, tapi dari sebelah sana dari sana Vivian berhasil melakukan defense dengan sangat baik dan all langsung di finish kali ini 2 untuk 2, sedangkan mereka masih mendefense turret di arah bottom lane. Mereka masih mencoba untuk menahan dan 1000 gold masih dipimpin oleh GPX. GPX looking good actually. Mereka harus bisa manfaatin dan bisa nge-shutdown ke arah seorang Vival menurut aku. Karena Vival sampai saat ini kan dia belum keluar ya dari jungle. Dia masih coba untuk dapetin item yang dia butuhin, masih pengen dapetin movementnya dia. Tapi Rhapsody dan juga dengan adanya Dead Sonata itu benar-benar bisa damage-nya cukup besar di menit segini, di menit 6. Tapi ntar di atas menit 12, impact dari seorang Vival akan menurun. Akan membuat Vival jauh lebih susah untuk nabrak ke arah teman-teman dari tim Bigetron. Sedangkan dari tim GPX, sedangkan dari tim GPX mereka harus manfaatin lead yang mereka miliki saat ini, mentransfer leadnya untuk dapetin satu objektif gaming. That's why mungkin turtle ataupun turret harus bisa didapatkan lagi entah itu di arah top lane ataupun di arah mid lane. Ya, tapi turtle yang ketiga langsung ditarik begitu saja oleh Cincau. Menunggu di semak-semak Al. Menunggu momen tepat untuk mengeluarkan Nemean Glass lagi. Karena dari tadi inisiasi selalu dimulai sama Nemean Glass setupnya seorang Tal. SkyE sudah mulai engage ke bagian bawah. Funi menarik satu orang player. Masih di Balance of Order dari ke bagian belakang. Lihat Bumi Echo Bravers Fighter ke arah Cincau. Dark Knight Bolt dikeluarkan. Tapi ada pertukaran terjadi antara dua belah bintang sepertinya Funi yang terbantu di pick up. Masih bisa mendapatkan turtle yang ketiga di tangan GPX oleh seorang SkyE. Dan bahkan hanya Funi saja di sana yang terhilang. Padahal tadi pressure dari Bigetron Era benar-benar besar banget. Mengingat Funinya udah nggak punya Divine Judgment sama Flicker. Karena tadi baru saya digunakan untuk menarik Cini yang langsung mengeluarkan Brilliance of Order di waktu yang tepat nih. Yes, dan ini Vivia juga udah memiliki Radiant Armor ya untuk menahan damage dari seorang Funi dan Fumi Echo dengan ada Dominance Ice supaya lifesteal-nya bisa untuk ditahan sedikit ya dari seorang Sky dan juga dari seorang LW kali ini. Tapi menurut aku juga mereka harus bikin ke arah Blade Armor sih karena dari seorang Cincau nanti bakal jadi problematika yang cukup besar. Sedangkan dari sisinya tim GPX mereka harus bisa menahan damage dari seorang setup sih. Aku nggak ngerasa damage itu penting banget karena memang damage dari Cincau memang sakit dengan magical. Jadi kalau misalnya mereka bikin sedikit ke arah Athena Shield atau yang lainnya bakal cukup bagus tapi coba untuk menahan damage kali dengan bawahnya untuk memberikan jalan, tapi zaman Ford sudah terpancing untuk membuka bersamaan dengan satu Chrono Dash dan juga Synchro Vision. Tapi dari top lane Sky mentransfer kemenangan mereka, keunggulan mereka dengan mendapatkan turret lagi. Objektif gameplaynya berjalan banget dari seorang Sky. Dan di arah tengah ternyata dari seorang Cini di setup, masih di nomor 12 dibuka Vivian. Langsung menggunakan dashnya untuk mundur kali ini. Tinggal untuk menjatuh di arah top lane ternyata Sky. Dia berhasil di pick off oleh Vivian. Dengan adanya seorang Bumi Echo dan juga Vival ternyata di arah top lane dengan Rhapsody yang cukup sakit kali ini. Ya, itu ada pertukaran antara kedua belah tim. Meskipun sejauh ini Cini tadi sana yang menjadi targeting yang sangat bagus. 4 player konsil langsung diinisiasi dengan stun effect dari Tal. Bahkan Funi lagi-lagi mendapatkan Divine Judgment-nya Vivian. Membuat dirinya menjadi player kedua yang punya skill yang sangat-sangat ngerepotin banget Bigetron Era. Jadi mau nggak mau harus benar-benar antisipasi sama semak-semak. Karena dari tadi combo dari Tal ini selalu dikeluarkan dari dalam semak-semak. Jadi ya semak-semak merupakan suatu hal yang akan merepotkan sekali untuk bisa melakukan kontes di Lord yang pertama. Chell, bagian depan, Synchrodash saja. Belum ada follow up lagi dari teman-temannya. Percaya diri di bagian depan karena membawa Purify di tubuh seorang Chell. Membuat Chell masih bisa menjadi salah satu player yang membuat beberapa skill dari GPX Basreng terbuang sia-sia ke arah tubuh dari dirinya.
Tapi Fumi Eko sudah mulai bersiap juga di dalam semak-semak hiding in the bus. LW mengetahui keberadaan dari Fumi Eko. Vivian bergerak mencari targetnya. Lihat di sisi atas ada Sky E yang melakukan split push sepertinya. Tapi karena dia belum tahu keberadaan dari GBTR era, dia langsung saja melakukan split push di bagian atas dengan cutting minion dengan cukup cepat dan langsung balik lagi ke area tengah. Tapi Chell seorang diri coba untuk di-engage, terkena efek Divine Judgment dan langsung dilakukan begitu saja. Chell gak sempat menggunakan Purify karena memang gak bisa di-Purify. Divine Judgment adalah skill suppress yang gak ngaruh sama efek Purify sama sekali. Dan Lord langsung di-engage begitu saja. 20.000 HP Lord dari Lordnya, tapi Blades of Order ke bagian depan. KE menunggu momen tepat, tapi set up dengan Blades juga Dark Knight Bolt. Karena dua orang player Vivian di sana menjadi targetingnya, tapi Fumi Eko terlalu berani di bagian belakang. Tercuri Lordnya oleh Viva. Oh my god, Viva. Retribution yang sangat baik menyelamatkan nyawa dari Bigetron era, di mana tadi 4 player lainnya harus dipukul mundur oleh GPX Basreng, Cipella. Wah, ini malah dapetin Lord juga dari sisi Bigator dan mereka mau melakukan push kali ini. Satu momen yang merubah banyak hal menurut aku. Karena memang di sini dengan ada dia Lord, walaupun balik lagi, ini Lord yang pertama ya, tapi tetap aja kemampuan mereka untuk ngontrol wave management mereka ke arah teman-teman dari GPX bahkan memberikan banyak sekali investment. Tapi lihat berdasarkan Chal untuk melakukan Synchrovision dan juga Chrono Dash memberikan damage cukup besar kali ini. Dan kali ini dari solusi ini secure ke arah seorang Hal juga 2 poin kill yang besar banget. Sedangkan dari sana sini sudah menyelesaikan Divine Glaive. Kata pun tinggal sisa sedikit, jadi kayaknya mereka nggak akan bisa secure ke arah mid lane ya. Tapi at least di outer dan juga mungkin dengan wave tambahan kali ini mereka akan bisa secure ke arah innernya. Ternyata Pony ternyata terkena burst damage yang sangat besar dari seorang Chad. Relay of Order digunakan untuk mundur secepat mungkin, sedangkan Sky langsung bisa mundur. Padahal tadi Sky udah bukan The Dark Nightfall. Emang inisiasinya pengen dapetin kill ke arah teman-teman dari Bigatron, tapi langsung mereka bermain dengan cukup defensif. Buka ke arah Brilliance of Order, langsung dashing mundur. Bahkan juga dari seorang Vivian tadi langsung melakukan flicker untuk menyelamatkan diri dari kondisi tersebut nih. Ya, dari kondisi yang mematikan ya, tapi lagi-lagi lumayan ada nafas segar untuk Bigetron era karena tadi Lord yang tercuri dari GPX Basreng membuat mereka kembali memegang temponya. Dan ini harusnya jadi not tersendiri untuk Chell karena Chell nggak bisa seorang diri di bagian depan terlalu jauh dari teman-temannya, dan karena mereka punya defense judgment juga yang selalu diambil dari Vivian oleh Fanny. Yes, masih bermain dengan tempo yang sangat lambat sepertinya. Belum coba untuk melakukan gerakan-gerakan lain karena 4 player yang sepertinya melihat Fumi Eko di area atas sudah mulai bergerak juga. Orange buff di sana yang ternyata menjadi target oleh GPX Basreng. Masih mau bermain aman, tapi lihat positioning dari Chell yang belum diketahui sama teman-teman dari GPX Basreng. Bahkan Fumi Eko pun masuk ke dalam semak-semak yang sama. Di sisi lain ada 2 player yang sudah mulai bergerak juga menuju ke bagian atas dari Bigetron era. Tapi ya 2 player tersembunyi inilah yang benar-benar punya peran penting karena mereka bisa aim ke arah backliner dari GPX Basreng, di mana Cinca di sana yang benar-benar bisa untuk ditangkap sama 2 orang player. Yang kita tahu Fumi Eko selalu Bravest Fighter ke arah belakang, dan lihat Bravest Fighter dibuka, terkena efek stun kah, ada Dark Knight Falls, tapi terlalu tanky seperti LW, set up dengan Blast, terkena efek player 3 orang di sana, tapi ada Guardian Bulwark dari Sal hanya untuk memblocking aja. Divine Judgment dikeluarkan, mereka tahu seorang diri, tahu terpick up. Gak bisa lari kemana-mana. Sejauh ini Funi 2 bar HP tersisa, nggak mau dia harus mundur untuk recall. Dan ini momen yang sangat-sangat merugikan GPX Basreng karena Lord yang kedua Benar. sudah hadir di area bawah. Bener banget, ini Lord yang kedua dan Tol salah satu setup hero dari sisinya GPX itu berhasil di pick off, sedangkan dari sisi Bigetron mereka berhasil secure ke arah Lord yang kedua kali ini. Sky dipukul mundur dengan sangat cepat, sedangkan dari sisi GPX kalau ngomongin masalah high ground, mungkin high ground potential itu bakal ada dari Funi dan juga dari Cincau. Tapi masalahnya Zelda tadi tuh mainin Chrono Dash dan juga Zaman Force tuh bener-bener aimingnya tuh kalau nggak Funi, Cincau, Sky. Ini 3 hero yang difokusin. Kalau Tal dicuekin, LW dicuekin. Tal tuh biasa rame-rame di incer. Dan Vivian, dia juga bagus banget dengan Divine Judgment. Dia tahu siapa sih incaran utama yang tepat. Sedangkan dari sisi tim GPX, udah ada satu Athena di tangannya seorang Sky, di tangan seorang Lolita, tapi belum di tangan yang lainnya kecuali dari Frederick. Ini
Funi sama Cincau harus hati-hati loh, positioning mereka harus bagus. Karena defensive item mereka tuh nggak ada sama sekali. Mereka full offensive item dengan adanya Genius One, Divine Glaive, Holy Crystal juga. Bahkan dari Cincau udah ada Scarlet Phantom, Berserker Fury, dan juga Windwalker. Tapi Lord akan sedikit mengamuk karena tengah kali ini. Masih dapetin setengah HP ke arah base target dari mid lane. Dan teman-teman dari sisi Bigetron agak sedikit terlambat untuk menemani Lord. Kayaknya mereka nggak terlalu memanfaatkan super minion yang kali ini. Dan mereka kayak, ya udah sabar aja, coba untuk setup pulang yang menurut aku agak sedikit wasted, Raden. Ya, tapi lihat di bagian tengah sana, laju minion sudah mulai masuk kembali Breakfast Fighter. Lagi dan lagi Bumi Eko terlalu sakit damage-nya. Berhasil menghancurkan satu base turret di area tengah. Laju minion kembali menuju ke arah base turret di bagian atas dari GPX Basreng. Tapi ya, dengan kehilangan cukup banyak HP, Fumi Eko mau nggak mau harus mundur dulu, recall dulu. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk GPX Basreng kalau misalnya mau nge-setup balik. Karena terlihat beberapa player di area purple buff pakai LW maju ke bagian depan, masih ada Divine Judgment di tangan Funi, meskipun flickernya tadi dia sempat ada misklik atau inisiasi yang gagal dari Funi sehingga membuat flickernya masih dalam keadaan cooldown untuk 75 detik ke depan, dan itu waktu yang cukup lama. Tapi waktu yang tepat ketika nanti Lord ketiga sudah mulai hadir kembali di Land of Doubt. Jauh ini semua player Bigetron Era mencari positioningnya kembali dengan gak adanya Magic Sentry di area jungle bagian atas. GPX Basreng membuat dua player Bigetron Era mendapatkan sweet spot atau semak-semak yang manis di area atas. Dan ini bisa menjadi semak-semak yang mematikan juga karena LW coba untuk membuka semak-semaknya, mencari keberadaan dari player-player Bigetron Era. Udah mulai saling adu tatap aja antara Vivian, Cini juga LW. Apakah LW mau mencoba untuk membuka semak-semaknya? Karena mengingat posisi dari Sky A cukup jauh dan ini akan membuat kerugian untuk Bigetron Era, untuk GPX Basreng kalau misalnya mereka membuka tim fight-nya. Ada kesempatan dari Bigetron Era yang lebih besar. Terlihat sudah mulai masuk juga di arah semak-semak, beradu pandang saja sejauh ini antara kedua belah tim. Belum mau coba untuk dibuka semak-semaknya. Tapi ya, mau nggak mau, sini Bigetron Era kalau misalnya bisa dapetin LW ini bagus banget. Karena 9 detik menuju Clara Lord yang ketiga. Dan bahkan mereka mengekspos dirinya, membuat LW mengetahui keberadaan dari teman-teman Bigetron Era. Dan sekarang semua player sudah bergerak menuju ke arah Lord yang ketiga. Yang dimana di sana udah ada Bumi Eko yang bersiap juga di area tengah-tengah. Langsung mengamankan semak-semak di bagian atas dari Lord Fit-nya. Chell, lihat ada Sky A bagian depan. Apakah Bumi Eko mencoba untuk mengganggu? Tapi Dark Knight Falls ke arah Sky A. 3 orang player, Lordnya terbuka, bisa diamankan seperti oleh Revival. Dan lihat pertukaran terjadi, Puninya terpick up, 19 setup nggak bisa mendapatkan siapapun. Ada Zaman Force malah membalikan keadaan, tapi lihat damage dari Cincau terlalu sakit. Immortal yang pecah dari Vivian, diberikan keadaannya Tal. Player ketiga yang dihilangkan, LW 1 melawan 5 bukan yang bagus, dan 4 player down. 4 player menghilang dari Land of Down, di mana ini momen Lordnya sudah akan hadir untuk Bigetron Era. Dan saat lagi momen di mana Bigetron Era mendapatkan 1 poin terakhir yang mereka butuhkan untuk bisa menjadi juara di Sky Esports Championship. Dan bahkan Sky A pun hilang. Apakah akan menuju ke arah base-nya? Dan inilah dia, sang robot Bigetron Era berhasil menjadi juara.